Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan Chi kuadrat, uji Chi-square, statistika ekonomi dan bisnis dan lab. Oke, ada prinsip-prinsip uji Chi-square. Distribusi Chi-square merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel. Dalam uji aplikasinya, distribusi Chi-square diterapkan dalam uji Chi-square. Prinsip dasar pengujian uji Chi-square membandingkan frekuensi yang terjadi observasi dengan frekuensi harapan, ekspektasi. Selanjutnya ada macam-macam uji Chi-square, pengujian hipotesis mengenai K proposi. Yang pertama ada uji kesesuaian untuk menguji apakah ada perbedaan proporsi dari sampel pertama dengan proporsi dari sampel kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua ada uji keindependensian untuk menguji apakah variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. Langkah-langkah uji Chi-square. Yang pertama, merumuskan hipotesis H0 dan H1. H0 yaitu dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. H1 yaitu dua variabel yang sedang dikaji tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lainnya atau dependen. Yang kedua, menentukan paraf nyata level of significance. Alfa biasanya digunakan alfa 0,01 atau alfa 0,05. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian, yaitu H0 diterima apabila X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel. H0 ditolak apabila X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Dengan DB sama dengan N kurang 1 untuk uji kesesuaian. DB sama dengan N kurang 1, R kurang 1 untuk uji keindependensi. N adalah jumlah baris dalam kolom, dan R adalah jumlah kolom dalam tabel. Selanjutnya di dalam uji Chi-square kita membutuhkan tabel distribusi frekuensi X kuadrat. Jadi di sini ada soal tentang manajer pemasaran PT Enak menjual permen dengan 4 macam warna yang ingin mengetahui apakah konsumen menyukai keempat warna tersebut. Untuk itu, dalam waktu 1 minggu, diamati pembelian permen di suatu outlet dan berikut hasilnya. Yang pertama ada warna merah dengan jumlah 35, selanjutnya ada hijau dengan jumlah 28, kuning dengan jumlah 10, putih dengan jumlah 27. Data-data tersebut didapat dari sini, yaitu angka dalam tabel berarti dalam seminggu ada pembelian 100 permen dengan warna merah terbeli 35 buah, hijau 28 buah, kuning 10 buah, putih 27. Akan lihat apakah hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa keempat warna disukai konsumen secara merata, di mana alfa adalah 5%. Oke, berikut adalah jawabannya. Jadi diketahui N besarnya itu adalah 100. 100 itu adalah jumlah warna dalam permen. Dan N kecil ini adalah warna permen, yaitu 4. Dan alfanya adalah 5%.
HO sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3, yaitu keempat warna permen disukai secara merata oleh konsumen. H1 yaitu P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3. Keempat warna permen tidak disukai secara merata oleh konsumen. Ini adalah tabel untuk mencari HI, yaitu jumlah data yang diharapkan. Jadi untuk mencari HI adalah sigma OI dibagi N sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, ini dia OI adalah observasi data, yaitu data yang udah didapatkan, yaitu yang ada di soal. Nah, HI ini data yang diharapkan. Jadi HI ini harus kita cari terlebih dahulu, yaitu cara hitungnya kayak seperti di atas, yaitu sigma OI dibagi N. Nah, selanjutnya kita mencari X hitung, yaitu caranya OI dikurang HI kuadrat dibagi dengan HI. Nah, ini dia yang harus kita cari. Yaitu yang pertama itu yang warna merah, yaitu 35 dikurang 25 kuadrat dibagi 25. Terus selanjutnya yang warna kuning, yaitu 28 dibagi 25 kuadrat dibagi 25. Selanjutnya warna hijau, yaitu 10 dikurang 25 kuadrat dibagi 25. Terus selanjutnya warna putih, 27 dikurang 25 kuadrat dibagi 25. Dan hasilnya adalah 13,52. Selanjutnya kita mencari X table, yaitu dengan alpha, N-1. Nah, 0,05 ini adalah 5% ya teman-teman. Dan N itu adalah jumlah warna dikurang -1. Jadi 0,5,3. Nah, 7,81 itu didapat dari tabel. Nah, tabel ini. Tadi kan kita mendapat angka 3 sama 0,05. Nah, kita lihat 0,05 di atas, terus yang 3-nya di samping, di kiri. Nah, terus kita geser dan mendapat di angka 7,81. Selanjutnya ada uji independensi. Nah, di sini ada contoh soal uji independensi. Suatu survei dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat pemilih di Provinsi A mengenai perubahan nilai pajak baru. Adakah hubungannya dengan tingkat penghasilannya? Dengan menggunakan taraf uji 0,05, secara random, 1.000 pemilih yang tercatat di provinsi tersebut dikelompokkan menurut penghasilan mereka. Apakah rendah, sedang, atau tinggi? Ujilah apakah masyarakat pemilih tersebut setuju atau tidak terhadap perubahan peraturan penerapan nilai pajak baru. Berikut ini adalah data surveinya. Nah, ini adalah data surveinya atau data observasinya. Nah, langkah pertama kita harus membuat kesimpulan. H0 sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara perubahan pajak dengan tingkat pendapatan. H1 tidak sama dengan 0, berarti ada hubungan antara perubahan pajak dengan tingkat pendapatan. Nah, ini data surveinya, yaitu data observasi atau OI. Nah, karena data observasinya udah ada, berarti kita membutuhkan data yang diharapkan nih atau HI. Nah, gimana cara mencari HI-nya itu? Kita lihat di ini. Caranya tingkat pendapatan yang rendah, kolom yang rendah dengan total 336 dikali
dengan perubahan pajak setuju totalnya 598 dibagi 1000. Kita mendapatkan 200,928. Nah, yang kedua juga sama. Tingkat pendapatan sedang dengan total 351 dikali perubahan pajak setuju dengan total 598 dibagi total keseluruhannya yaitu 1000. Kita mendapatkan 208,98. Dan yang ketiga juga seperti itu caranya. Nah, yang keempat ini tingkat pendapatan rendah dengan total 336. Perubahan pajak tidak setuju dengan total 402 dibagi 1000. Nah, jadi kita mendapatkan 135,072 di tingkat pendapatan rendah tidak setuju. Untuk yang sedang juga sama seperti itu. Dan untuk yang terakhir, tingkat pendapatan tinggi tidak setuju juga sama. Caranya 313 dikali 402 dibagi 1000. Kita mendapatkan 125,826. Itu cara untuk mencari HI-nya. Kemudian kita menghitung X hitung. Yaitu dengan rumus OI atau observasi dikurang HI atau yang diharapkan dikuadrat dibagi HI yang diharapkan. Yaitu seperti ini. 182 dikurang HI yang diharapkan itu 200,928 dibagi HI. Itu 209,28. Ditambah di kolom yang selanjutnya ini 213 dikurang yang diharapkan 209,898 dikuadrat dibagi yang diharapkan 209,898 dan seterusnya sampai kolom terakhir. Nah, kita mendapatkan masing-masing dengan total 1,783 ditambah 0,046 ditambah 1,336 ditambah 2,652 ditambah 0,068 ditambah 1,990. Nah, berarti total keseluruhannya itu dalam X itu kita mendapatkan 7,877. Nah, itu cara mencari X hitungnya. Kemudian kita mencari X table. Nah, X table-nya ini rumusnya alfa dikali K-1 dikali R-1. Di mana K itu kolom, R itu baris. Nah, A-nya ini tadi kita mendapatkan di soal itu 0,05 dikali kolomnya ada 3 yang rendah, sedang, tinggi dikurang 1 dikali R-nya itu barisnya tadi ada setuju dan tidak setuju ada 2 dikurang 1 berarti 0,05 2 sama dengan 5,99. Ini untuk X table. Nah, 5,99 ini kita mendapatkan dari tabel distribusi frekuensi yang sebelumnya. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Tadi kita mendapatkan 0,05,2. Berarti kita lihat di sini 0,05,2 yang di baris ini. Nah, kita lihat. Berarti kita mendapatkan 5,99. Seperti yang dihitung X table tadi. Setelah mencari X table, berarti kita menentukan keputusannya. Nah, keputusannya itu X hitung lebih besar dari X table. Karena tadi X hitungnya kita dapat 7,877. Lebih besar dari 5,99. Berarti dia tolak HO. Berarti kita terima yang H1-nya. Nah, kita mendapatkan kesimpulan bahwa ada hubungan antara perubahan pajak dengan tingkat pendapatan. Nah, itu adalah contoh soal untuk materi KI kuadrat dengan uji independensi dan uji kesesuaian.
Oke.